Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Sudah kembali beraktivitas nih teman-teman harusnya ya, karena udah masuk kerja lagi, udah hari libur udah telah usai ya teman-teman sekalian. Guys, kita mau kasih update perkembangan dari Bitcoin after kita ngomongin kemarin ya soal potential sell the news event. One of the reason kita katakan itu adalah karena Bitcoin udah nggak react yang bagaimana banget pada saat news tarif diumumkan. Dan hal ini saya rasa adalah hal yang wajar mengingat banyak sekali liquidation levels yang ada di bawah dari harga $100.000. Tepatnya $97.000 aja itu ada sekitar 7, sekian miliar dolar per kemarin waktu kita post. Dan tampaknya ini baru indikasi awal aja, belum tentu pasti kita akan terkoreksi sejauh itu, akan tetapi wajib diwaspadai. Oke, kita bahas langsung aja teman-teman sekalian. Pertama kita mulai dari ETF dulu. ETF kemarin untuk spot inflow masih dapat 5,2 juta dolar. Termasuk yang paling kecil ya di antara beberapa hari terakhir. Karena ratusan juta tiba-tiba cuman satu digit alias 5,2 juta dolar. Biarpun demikian, BlackRock masih belanja sekitar 69,4 tapi sisanya outflow dan itu yang bikin jadinya inflow-nya cenderung tipis. Dan hari ini kita akan mendapatkan berita seputar inflation report dari US. Ini intinya kalau angkanya naik yang bisa menyebabkan market mendapatkan booster untuk terkoreksi lebih jauh. So itu adalah salah satu yang kalian atau kita semua wajib waspadai. Ya, angkanya nggak boleh naik karena itu adalah kejutannya. Tapi kalau angkanya turun, saya tidak berharap apa-apa. I think market can still ya up and down aja, sideways aja. Nggak terlalu banyak activity. Namun, secara keseluruhan, on track untuk potential correction. That's it gitu ya. Itu yang perlu kita simpen di pikiran kita teman-teman untuk saat ini gitu. Karena apa yang kita sampaikan kemarin ya, terkait dengan Bitcoin on the hourly time frame, kita udah bisa mengantisipasi beberapa key level yang bisa divisit sama Bitcoin. Dan salah satu alasannya adalah karena dari higher time frame sendiri, kita memang mendapati adanya fair value gap atau imbalance gitu ya, untuk potensial dia jemput order di situ. Bahkan kalau kalian aware, di titik ini pun terdapat imbalance, tapi kecil ya, nggak signifikan gimana banget gitu kan. Cuman pada akhirnya kalau kita ngelihat secara keseluruhan, karena Bitcoin finally before dia close dalam keadaan bearish ya, tapi ini kan close-nya juga patut dipertanyakan nih. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat ini buntutnya panjang ke bawah juga guys, jadi bisa jadi ini turun ke bawah udah jemput orderan dari imbalance itu, right? Tapi karena closing tetap dalam keadaan bearish dan somehow lower dari candle sebelumnya, nah ini merupakan sign dari potential correction lanjutan. Itu aja dulu yang kita aware ya dengan perspektif Bitcoin di time frame daily. Dan artinya kita boleh anticipate antara dua level ya. Either dia testing ke $100.000 atau dia mitigasi $97.000. Alasannya adalah karena di level itu memang terdapat support resistance dari previous movement. Selain daripada itu, kita juga udah lihat dari liquidation-nya langsung, angkanya lumayan gede guys kalau sampai ke sana gitu kan. So I guess that could be a very normal level untuk divisit. Dan selain itu, kita kan juga build up ya. Di sebelah kanan nih sekarang udah ada liquidation yang gede juga nih guys. Sekitar 106 ribuan aja itu udah dapat 4,4 miliar dolar yang short kena liquid. Nah, angkanya kiri dan kanan udah sama-sama gendut, tapi masih tetap lebih gendut yang di sebelah kiri, karena sekarang kalau $97.000 itu dapatnya 5,8. Kok bisa turun gitu kan, dari kemarin tujuan something gitu. Ya, karena sudah ada yang kena likuidasi hari ini gitu kan. Jadi kalau kita lihat, ya seperti yang saya ceritakan kemarin gitu kan, ketika para orang-orang yang megang barang ini kemudian dia sudah ketinggalan gitu kan, maka apa yang terjadi? Ya mereka akan mencari alternatif, dan alternatif untuk memuaskan hasrat mereka membeli adalah dengan menggunakan leverage, kira-kira begitu. Di sini sih angkanya 24 jam terakhir dapat 143,6 juta dolar. Tapi ini belum ditambahkan sama
leverage-nya ya. Jadi kalau misalkan dipakaikan leverage-nya, makanya terkesannya kumulatifnya jadi lebih gendut atau lebih besar gitu guys. Tapi katakanlah 143,6 miliar atau juta dolar, tambahin aja sama leverage-nya kali 10 deh, itu udah 1,4 miliar guys. Ya lebih kurangnya. Jadi udah ada bayangan tuh bahwa angkanya segitu, oh iya pantas gitu kan. Bitcoin pergerakannya sangat impulsif. Tapi kalau secara keseluruhan kemarin itu 476 juta dolar yang terdata di liquidation chartnya CoinGlass. So memang berarti kita tahu bahwa proses ini adalah bagian dari membenarkan tatanan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Kira-kira begitu guys ya, mungkin bahasa kerennya. Tapi pada intinya kita tahu exchange juga pasti nggak mau rugi dong, ya kan. Orang udah pada ngelong, kalau mereka lihat harganya naik terus, lari terus, wah pusing mereka ya. Kenapa? Karena bayar cuannya guys ya, kemahalan. Maka opsi yang mungkin bisa kita lihat saat ini bukan exchange yang kontrol harga juga, tapi memang somehow mungkin buying momentumnya juga memang sudah slowing down. Jadi memang udah kelihatan dari pergerakan kemarin ketika dia membentuk sebuah channel. Kita udah sempat bahas harusnya. Oke, so ini guys, dengan kondisi Bitcoin kayak gini, apa yang kita bisa antisipasi? CPI nanti malam. Kalau angkanya bagus, ibaratnya turun gitu ya, di luar ekspektasi nih, artinya inflasinya bener-bener mereda, bahkan dekat banget sama targetnya Fed 2% gitu kan. Artinya kan ada sebuah statement di mana Fed bisa dovish gitu, dibandingkan the Fed hawkish kan. Kalau hawkish dia nggak masuk akal gitu. Apalagi Jerome Powell bakal ngomong nih hari Kamis ya, sekitar jam berapa tuh kemarin? Sore ke malam ya, 19.40 tuh, berarti sekitar setengah 8 malam. Nah, Jerome Powell bakal ngomong. Kalau inflasinya turun ya masa iya dia masih mau ngotot bilang ya ngerti lah ya, kita pertahanin suku bunga aja terus gitu kan. Tapi kalau misalnya inflasinya turun penuh dengan kejutan, mungkin koreksi kita sebatas fair value gap ini doang. Dan ini cukup mengecewakan sejujurnya, karena we have so many better area atau level untuk kita enter dengan good risk to reward gitu. Jadi kalau misalkan dia cuma ngasih koreksinya sebatas ini, mengecewakan gitu kalau buat saya. Saya pun nggak berencana ngambil. Kalau cuma harga segini doang mah, ya ini mah bukan koreksi namanya. Jatuhnya cuma balik doang ke titik area di mana hari Jumat gitu kan. Kita masih dapat harga segini juga. Dan buat apa gitu? Kalau saya cuma lihat karena bedanya dia sempat naik ke 105.000, menurut saya ini nggak jauh gitu ya. Diskon yang dikasih cuma sedikit, kayak cuma 2%, 3% mah skip gitu. Kalau itu buat saya pribadi gitu ya. So dengan case ini ya kita bisa lihat jika seandainya inflasi tidak mereda atau bahkan bertahan atau stagnan gitu ya, ini adalah satu kondisi di mana Jerome Powell tetap bisa membenarkan, menjustifikasi terkait dengan statement dia di FOMC waktu pekan lalu. Jadi kalau misalkan dia bilang, ya nih lihat aja buktinya kalau kita belum oke kok gitu loh. Price stability-nya belum ketemu nih. Atau biasanya kan bahasa yang mereka pakai adalah inflation somewhat elevated ya. Bagaimana terkesan tetap naik gitu ya, gitulah lebih kurangnya. So itu bisa jadi trigger buat market correction. Ya, mungkin testing $100,000 bakalan normal kalau buat saya sih ngelihatnya kayak gitu. Jadi either kalian bisa expecting kita testing ke sini or even lower, right? More or less kayak gitu. Nah, anyway guys, dengan kondisi kemarin pun ini kita masih ada setup yang masih bisa perform kok. Jadi walaupun Bitcoin-nya terkoreksi, I personally have sign ya one of my position. Ini bisa buat spot trading, bisa buat futures trading juga. Saya pribadi ada transaksi di keduanya. Tapi hanya sebatas untuk trading, gain 34%, more or less. Good kan? Lumayan banget gitu. Kita post itu sekitar hari apa ya? Udah lama teman-teman. Dari sini nih saya post. Tepatnya pada tanggal 7. Jadi dari tanggal 7, kalau nggak salah ke-triggernya sekitar setengah hari kemudian. Jadi katakanlah tanggal 8 deh gitu ya. Dari tanggal 8 ke tanggal 13 nih. Jadi total kayak udah 5 harian ya baru perform. Actually tanggal 7 sih udah ke-trigger ya. Jadi hitungannya berarti udah 6 hari
baru perform, baru dapat 35%. Masih bisa naik nggak? Sebenarnya masih, kita bisa expecting dia tetap bisa menguat lagi gitu ya. Namun kalau kita lihat dari sisi Bitcoin-nya kan yang sebenarnya meningkatkan dalam tanda kutip concern gitu kan. Bagaimana jika seandainya koreksi bisa berlanjut? Maka alts ini juga akan kena dampak. Like it or not akan tetap dalam keadaan terkoreksi. Nah itu sekiranya yang perlu kita antisipasi untuk saat ini. Kalau kita lihat dari perspektif time frame 2 jam, pertama yang saya pantau itu adalah saya akan lihat dulu nih di mana sih kira-kira area-area yang buat saya menarik untuk saya cari opportunity-nya. Nah, yang saya tahu adalah terakhir dia naiknya dalam membentuk channel, artinya memang ini udah terbatas. Finally dia breakdown daripada channelnya, in case dia naik bisa jadi part of the retest, bisa bikin dia turun kembali. Itu sementara, oke? Kalau misalkan seandainya sebatas ini aja koreksinya, ini yang menarik guys. Bitcoin itu berarti koreksi, nggak nyampe 50%. Dia hanya sebatas 38,2%. Dan 100.880 atau 100.700 dolar. Udah mantul lagi gitu, 2,3% so far. Dan ini sebenarnya bagus dalam tanda kutip pertanda kalau trennya tuh kuat. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian kita diberi kesempatan ya untuk bisa masuk dengan range yang lebih murah lagi, mungkin untuk teman-teman yang merasa aduh gue pengen nambah barang atau mungkin gue pengen cari buying opportunity tapi dengan setup yang lebih ideal, I think 62% retracement tepat ya pas di kisaran area SNR sebelumnya juga atau previous high point harusnya jadi area menarik nih buat dipertimbangkan. Karena risk to reward-nya menurut saya masih masuk. In case kalian masuk begini, stop loss di bawah area ini. Ya, ini bukan di bawah Fibonacci by the way guys ya, tapi lebih ke di bawahnya di bawahnya si previous low ya. Jadi kita lihat ini internalnya kan. Nah, risk to reward-nya bagus gitu. I mean, kalau kita pakai spot aja ya buat trading gitu kan, kita buy Bitcoin gitu. Anda risking 2,3% to get around 7% gitu. That's good numbers, right? Itu angka yang bagus gitu. I mean lebih dari 3 kalinya gitu kan. Harusnya 2,3 kan 6,9. Dapat 7%, not so bad sih. Kalau saya sih mungkin akan take it gitu ya. Terus kalau misalnya rugi gimana, Vin? Iya sudah, it's part of the game. Oke? Karena teman-teman sebenarnya bisa kalian beat dengan kondisi seperti itu, or you can choose to bid with a better option. Misalnya contoh begini, aduh gue nggak mau terlalu gue maunya memastikan ini adalah area high probability. Ya udah, berarti kamu cari area ekstrim. Kalau saya bahasanya kayak gitu guys. Area ekstrim ya di sini. Contohnya gitu ya. Kita lihat ini potential order block with a very strong momentum yang ngedorong harga Bitcoin nanjak. And then kita punya small pullback, let's say kayak gini, lalu another push ke harga lebih tinggi. Nah, dua-duanya ini ada area demand yang lumayan powerful, lumayan impulsif. Jadi either dua area itu baru mungkin di-consider sebagai opportunity untuk kamu coba masuk di Bitcoin. Ya, itu dalam tanda kutip untuk trading atau untuk long opportunity. Trading di futures market ataupun di spot market ya itu optional lah tapi kalau menurut saya. So anyway, dengan kondisinya jadi kita bisa lihat ya bahwa udah mengalami breakdown ini, internal structure-nya juga sudah di break, dan berarti teman-teman kalau kita pengen lihat ya apakah Bitcoin udah waktunya naik lagi, minimal internal structure ini nih kalau dia nggak di break berarti kita belum bisa mengatakan bahwa okay, this is it gitu ya, Bitcoin ready to make a move lagi gitu. Tapi kalau misalkan 15 menitnya aja masih bearish ya gimana caranya kita ngelihat hourly-nya jadi bullish gitu kan. Kalau di sini aja masih bearish maka dia tetap bisa mengalami koreksi gitu loh, lanjutan gitu ya, pada dasarnya mengikuti struktur yang terbentuk ya. Itu kira-kira yang jadi perhatian saya untuk saat ini guys. Oke. Untuk memperjelas prediksi ya, ini bukan prediksi gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang, oh prediksinya tepat atau gimana, untuk memperjelas, I'm not predicting Bitcoin untuk turun segini jauh or even lower gitu. Tapi lebih kepada kita antisipasi. Kalau buat saya punya prinsip cukup sederhana teman-teman ya. Mau beli ya minimal diskon 50% deh. Itu udah paling minimal tuh. Oke.
Kalau di bawahnya gimana? Lebih bagus lagi dong. Jelas gitu kan. Maka kalau misalkan nggak sampai 50%, nggak usah dipaksa gitu. Better cari alternatif, cari opportunity yang lebih menarik, yang mungkin pergerakannya lagi meng-outperform Bitcoin. Oke, that's the whole idea yang saya terapkan pada transaksi sehari-hari dan untuk pemanfaatan price action daripada Bitcoin sendiri. Kira-kira begitu. Oke, so guys, I think that's gonna be the update for now. Thank you very much guys for watching. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat. Kalian bisa jadi lebih mengerti bagaimana cara saya melihat market. See you guys again soon in the next update. God bless. Have a nice day guys. Cheers. Bye-bye.